Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Zanuar Maulana Haj. Saya Aditya Putra Manunggal. Saya Nisan Rizky Putra Adam. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana caranya memahami 5 karakteristik utama cloud computing yang terdiri dari broad network access, rapid elasticity, terus ada measured service, ada on-demand self-service, dan juga resource pooling. Nah, kita akan mulai dari pengantar cloud computing. Di sini, cloud computing adalah teknologi penyediaan layanan komputer melalui internet yang memungkinkan akses sumber daya seperti server, penyimpanan, dan aplikasi secara fleksibel dan scalable. Nah, 5 karakteristik utama ini membuat cloud computing efektif dalam mendukung kebutuhan bisnis dan teknologi pada saat ini. Nah, broad network access berarti layanan cloud dapat diakses oleh pengguna dari berbagai perangkat yang terhubung ke jaringan internet luas. Nah, di sini pengguna dapat menggunakan laptop, smartphone, tablet, atau komputer desktop untuk mengaplikasikannya dan mengakses layanan cloud kapan saja dan dari mana saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai broad network access. Broad Network Access itu layanan menggunakan protokol dan standar jaringan umum seperti HTTP, HTTPS, dan VPN untuk memastikan koneksi yang aman dan juga handal. Hal ini bisa saja memungkinkan mobilitas tinggi bagi pengguna tanpa batasan geografis maupun jenis perangkat. Nah, di sini contoh implementasi Broad Network Access. Platform code seperti Amazon Web Service atau juga disebut dengan AWS, terus ada Microsoft Azure dan Google Cloud Platform yang menyediakan akses global sehingga pengguna dapat mengakses aplikasi dan data mereka tanpa hambatan lokasi fisik. Fakta penting. Ini sini ada fakta penting menurut laporan Gartner 2023 yang dimana isinya lebih dari 85% perusahaan global telah mengadopsi cloud computing dengan akses jaringan luas untuk atau sebagai faktor utama dalam menunjang bisnis mereka. Selanjutnya ada rapid elasticity. Rapid elasticity adalah kemampuan layanan cloud untuk secara cepat menyesuaikan kapasitas sumber daya, baik menambah maupun mengurangi sesuai kebutuhan pengguna secara real time. Di sini penjelasannya, karakteristik ini mendukung skalabilitas dinamis di mana sumber daya yang terdapat pada cloud dapat bertambah saat beban kerja meningkat dan berkurang jika tidak diperlukan. Sehingga yang harus dilakukan adalah penggunaan sumber daya menjadi efisien dan biaya dapat ditekan. Nah, ini contoh kasus rapid elasticity. Pada saat event besar seperti flash sale e-commerce, di situ platform dapat secara otomatis menambah kapasitas server agar melayani lonjakan pengunjung dan kembali menurunkannya setelah eventnya selesai, yaitu menggunakan fitur auto scaling di AWS atau Azure. Nah, ini bahkan keuntungan Rapid Elasticity yaitu membantu bisnis menghindari biaya berlebih akibat over provisioning dan juga menghindari kehilangan pelanggan akibat performa layanan yang buruk saat terjadi lonjakan trafik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adit. Measured service yaitu mengatur
pada pengukuran otomatis dan transparan terhadap pengguna sumber daya cloud sehingga pengguna hanya membayar sesuai dengan pemakaian aktual. Penjelasannya yaitu sistem cloud secara terus-menerus memantau pengguna CPU, penyimpanan, bandwidth, dan sumber daya lain. Data ini digunakan untuk penagihan dan pengelolaan sumber daya agar efisien. Contoh implementasinya yaitu layanan monitoring seperti Amazon CloudWatch dan Azure Monitor mengumpulkan data penggunaan, memungkinkan pengguna memantau performa sekaligus mengontrol biaya berdasarkan konsumsi real. Manfaatnya yaitu modal bayar sesuai penggunaan atau pay as you go yang memberikan fleksibilitas biaya, mengurangi resiko investasi besar di infrastruktur IT, dan meningkatkan transparansi penggunaan sumber daya. On-the-map self-service. On-the-map self-service memungkinkan pengguna untuk secara mandiri mengatur dan mengakses layanan cloud kapan saja tanpa perlu campur tangan langsung dari penyedia layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Nisan. Oke, selanjutnya penjelasan dari on-demand service. Dari pengguna dapat langsung melakukan provisioning sumber daya seperti server virtual, storage, atau aplikasi melalui portal pengguna dengan cepat dan otomatis. Next. Nah, ada contoh kasus on-demand self-service, yaitu ada melalui AWS Microsoft atau Azure Portal, pengguna bisa menambah kapasitas VM, storage, atau mengubah konfigurasi jaringan secara instan tanpa menunggu proses manual. Selanjutnya, ada fakta on-demand dan self-service. Jadi menurut survei Flexera 2024, 75% pengguna cloud menyatakan kemudahan akses self-service menjadi alasan utama dalam memilih penyedia cloud mereka. Selanjutnya ada resource pooling. Resource pooling adalah model di mana penyedia cloud menggabungkan sumber daya komputasi mereka dalam satu pool yang kemudian dialokasikan secara dinamis ke banyak pengguna berbeda. Dan ada lagi penjelasan dari resource pooling, yaitu sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan disatukan secara virtual dan didistribusikan secara efisien sesuai permintaan pengguna dengan sistem multi-tenant. Sehingga setiap pengguna mendapatkan kebutuhan sesuai kebutuhannya, kapasitas sesuai kebutuhannya. Adapun contoh dari implementasi resource pooling, yaitu teknologi virtualisasi dan containerization seperti VMware dan Kubernetes memfasilitasi resource pooling dengan memaksimalkan penggunaan perangkat keras fisik yang ada di pusat data cloud. Adapun juga keuntungan dari resource pooling yaitu memungkinkan efisiensi tinggi dalam pemanfaatan sumber daya, mengurangi biaya operasional, serta memberikan fleksibilitas dan skalabilitas layanan cloud. Dari kesimpulan yang kami jelaskan, ada kesimpulan yaitu dalam kelima karakteristik utama cloud computing ini, broad network, access, rapid elasticity, measure service, on-demand service, dan resource pooling, dapat bekerja secara sinergis untuk memberikan layanan cloud yang fleksibel, scalable, efisien, dan mudah diakses, serta dapat mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Sekian, terima kasih.
dari penjelasan bab pertama kita.